Kita tahu Alkitab itu terdiri dari 66 ayat, Saudara. Dan ayat yang terbanyak itu adalah ayat tentang uang, tentang hepeng, tentang fulus. Semua sedang bergoncang, termasuk keuangan kita. Itu sudah terjadi, sudah ada di ayat-ayat ini. Jadi pagi ini saya mau bahas tentang keuangan. Kekristenan itu sebenarnya yang tadi saya bilang itu nggak usah terlalu banyak minta sama Tuhan. Berkat itu akan turun sesuai waktunya Tuhan. Kalau bicara tentang berkat, tentang kesehatan, ya itu ada damai sejahtera. Dan pertama yang kita tahu berkat yang Tuhan kasih adalah melalui salah satunya melalui keuangan. Kita udah puasa, kita udah lakuin puasa Daniel, puasa Esther, semua udah. Doa udah kita lakuin. Tapi kok uangnya nggak ada, uangnya kok nggak datang-datang begitu. Saudara, kelemahan kita adalah kita tidak pernah mau mengikuti proses Tuhan. Kita maunya itu cepat terjadi, kita maunya itu instan. Maunya kita kalau sekarang nih pagi ini kita doa, besok ini udah ada langsung jawaban Tuhan, atau siang itu udah ada langsung jawaban Tuhan. Tidak sabar untuk mengikuti apa sih prosesnya Tuhan, tidak sabar mengikuti alurnya Tuhan itu seperti apa. Kadang nantang Tuhan, saudara. Saya udah doa tapi kok nggak ada uangnya. Buat bayar anak sekolah nggak ada. Untuk listrik udah mau mati nih listriknya, ya udah bunyi-bunyi, nggak bisa. Masa listrik aja harus gesek pakai kartu kredit? Sepertinya kita susah finansial itu semua kesalahan Tuhan, saudara. Saudara kan selalu kan minta doa Tuhan berkati saya. Nah ini jawabannya. Pas ada pandemi seperti ini, inilah berkat Tuhan untuk kita orang percaya. Ini jawaban doa-doa saudara minta diberkati Tuhan. Ya ini keadaannya sekarang. Emang begitu cara Tuhan kalau berkati kita itu harus dengan masalah? Saya jawab iya, salah satunya. Tuhan izinkan kita praktek lapangan saat ini. Kemarin-kemarin itu ujian. Sekarang praktek lapangannya. Saudara pernah bergabungkan di jaringan doa nasional. Pendeta-pendeta diutus untuk doa untuk Indonesia. Berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk pemerintahan, berdoa untuk presiden, ya, presiden, wakil presiden. Nah, sekarang ini berdoa supaya dijauh dari badai, ya, dari setiap masalah-masalah. Sekarang jawabannya ini, pandemi ini sebenarnya adalah berkat bagi Indonesia, berkat bagi kita orang percaya. Bukan kok udah doa untuk Indonesia malah banyak wabah, malah bencana di Indonesia, orang semakin susah. Nah ini jawabannya. Saudara-saudara tahun kemarin banyak saudara terus berdoa untuk Indonesia. Bersyukur mestinya dengan kejadian-kejadian ini, banyak hal yang Tuhan dapatkan di masa-masa ini dari orang-orang kesayangan Tuhan. Banyak orang yang mencari Tuhan di Zoom kayak begini. Ya saudara, YouTube ya kan, kita lihat semua. Di sana ada pendeta, pembicara-pembicara banyak berbicara, mudah sekali mendapatkan firman saat ini. Ini jawabannya. Banyak orang mau berubah hidup lebih baik. Ya pada waktu itu berkati doa Indonesia, bukan Indonesia harus tenang-tenang saja. Ini justru jawabannya. Biasa kemarin ini kita udah dikasih ujian tulis. Nah ini prakteknya. Masa ujian nggak pakai praktek? Ujian tulis itu harus dipraktekkan. Bisa nggak ikut proses ini? Bisa nggak melewati masalah-masalah ini? Sungguh-sungguh nggak sama Tuhan? Atau mau yang enak-enaknya? Atau mau berkat-berkatnya? Atau indah-indahnya saja? Saya masuk, nanti saya tutup dengan kesaksian saya. Proses saya sampai di sini, sampai saat ini saya bisa sekarang, itu semua penuh dengan air mata, penuh dengan proses. Emang aman keuangan saya? Nggak aman. Masalah terus ada, ya. Tapi apa? Saya ikutin prosesnya Tuhan seperti apa. Air mata itu terus mengalir buat kehidupan saya dan keluarga. Tapi saya nikmati setiap prosesnya dan itu sangat indah. Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa tanpa saya harus minta. Dalam Alkitab tercatat 3.000 ayat tentang uang, tentang kepemilikan harta, tentang pengelolaannya. Itu artinya Tuhan sangat memperhatikan keuangan, saudara. Dan bagaimana sikap kita terhadap keuangan itu sendiri. Tuhan mengatakan, ya, Yeremia 29 ayat 11. Mari sama-sama Yeremia 29 ayat 11 kita buka. Saya baca, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, untuk memberikan kepada Amin. kita hari depan yang penuh harapan. Dia ingin agar saya dan saudara memiliki masa depan yang penuh harapan. Bukan kecelakaan. Di Yeremia 29 ayat 11, bukan kekurangan. Yeremia 29 ini berisi, saudara. Kalau saudara pelajari, ini perkataan Nabi Yeremia bin Hilkiah tentang Yehuda, di sini tentang Yerusalem. Dia berbicara juga tentang hidup pada zaman Raja Yosia, Raja Yoahyas, Yohakim di sini, Yoyakin, Zedekia, dari kerajaan Yehuda sekitar abad ke-7 setelah Masehi. Kalau kita lihat isinya itu memuat surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ya, saudara, surat ini dikirim ini dengan perantaran Elasa, saudara. Yeremia mengingatkan untuk mencari Tuhan supaya kita bisa hidup. Apalagi sebagai pemimpin-pemimpin, saudara, seperti saya dan saudara. Kita perlu menjadi tiang doa, berdoa untuk kota-kota itu seperti yang Yeremia tulis. Di sini dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia menulis seperti ini, Tuhan ingin agar kita mempunyai kesejahteraan, bukan kecelakaan. Yeremia sudah tahu. Caranya bagaimana? Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ini waktunya. Ya kita males-malesan, memangnya udah masih jam 6 pagi. Bangun aja, lawan aja dulu dirinya, tubuhnya gitu. Nanti itu akan terbiasa cari Tuhan. Masalah finansial adalah salah satunya, saudara. Saya cukup sedih. Banyak teman-teman saya, rekan-rekan saya, keluarga saya yang dihadapi adalah keuangan ini. Sesuatu yang penting dipandang oleh Tuhan, makanya ayatnya ada 3.000, saudara. Tidak pernah Tuhan membandingkan dirinya selain dengan uang. Ada di ayat kita. Lo mau pilih uang, mamon, atau lo pilih Tuhan? Karena uang inilah yang sering kita pikirkan, yang sering kita usahakan, yang sering kita khawatirkan. Setiap hari manusia bergumul hanya dengan masalah keuangan. Karenanya tidak ada lagi hal yang lebih utama yang kita dapat jadikan dasar pengelolaan keuangan selain firman Tuhan. Tentu ada banyak hal, banyak buku kalau kita suka baca, mungkin dari sosmed, berita-berita tentang pengelolaan keuangan, dari motivator-motivator. Tapi mari kita belajar dari dasar yang terutama terlebih dahulu, yaitu firman Tuhan. Tuhan adalah Allah perjanjian. Dia Allah yang senang membuat keteraturan dalam segala sesuatu, saudara. Bumi ini berputar pada porosnya. Ya, pada porosnya dia berputar. Hitungannya tepat. Ada prinsip-prinsip hidup sehat yang Tuhan buat supaya kita bisa hidup sehat. Sama halnya dengan prinsip tersebut, ada prinsip pengelolaan keuangan yang Tuhan ingin kita lakukan agar saya dan saudara bisa mengalami kemenangan dalam keuangan. Bukan akhirnya bagaimana Tuhan? Akhirnya kita coba telepon keluarga, kita coba tanya orang tua, ada nggak ini bisa bantu saya? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan mujizat keuangan? Bukankah Tuhan sanggup melakukannya? Tuhan ini senang melakukan keajaiban dalam hal keuangan, percaya saya. Tetapi bila kita tidak berubah perilaku dalam mengelola keuangan, kita akan kembali ke dalam masalah keuangan yang sama. Bahkan setelah mujizat keuangan kita dapatkan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Ada prinsip-prinsip yang keuangan yang perlu kita ketahui dan kita hidupi agar kita bisa mengalami kemenangan dalam keuangan. Yang pertama di sini, prinsip pertama adalah Tuhan sumber keuangan kita. Sumber keuangan kita bukan pekerjaan atau bukan simpanan kita. Kita harus memiliki sumber yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan itu sendiri. Semua kita pasti merasakan dampak COVID-19 ini. Bila bukan Tuhan yang menjadi sumber kita, pasti kita akan masuk dalam ketidakpastian dan kekhawatiran yang terus berkepanjangan, saudara. Filipi kan dikatakan di sini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ulangan juga katakan, dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Mau kaya nggak salah. Tapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Kita harus masuk di dasarnya firman Tuhan terlebih dahulu. Prinsip kedua adalah menghormati Tuhan sebagai yang pertama dalam keuangan kita.
Tuhan harus menjadi yang pertama dalam keuangan kita, dalam pemberian kita, alokasi keuangan kita. Mungkin ada banyak ayat Alkitab yang menjadi alasan kita untuk kita tidak memberikan perpuluhan. Tapi ada lebih banyak ayat Alkitab yang menegaskan bahwa memberikan perpuluhan adalah wujud kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk mengatakan bahwa Dia adalah yang terutama dalam hidup kita, keuangan kita. Bahwa kita mempercayainya untuk hari-hari ke depan dalam hidup kita. Saya bukan ngomong perpuluhan ngenakin gembala-gembala, bukan begitu. Ini kan Amsal bilang begini, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai meluber. Kan begitu. Akan meluap dengan air, seperti itu. Jadi ternyata itu prinsip. Saya belajar ya, masa-masa gini gue mau taruh perpuluhan di mana, kata orang-orang banyak. Makanya kalau kita sudah berjemaat di satu gereja, nggak usah pindah-pindah kemana-mana. Kita bisa mendapat firman Tuhan dari mana-mana saja, boleh. Tapi kalau sudah masuk di dalam satu komunitas, cobalah untuk setia. Jangan, ini nyakitin, pindah ke sini. Ini nggak benar, hamba Tuhan pindah ke sini. Ini nggak benar, nggak bakal ketemu orang-orang yang benar. Orang pendeta, hamba Tuhan, gembala itu semua manusia, kok bukan Tuhan. Ya pasti bisa melakukan dosa. Pendeta saya tuh di penjara tuh 13 tahun lagi. Ya, padahal kalau dipikir apa sih kehidupannya jemaat di 2 juta ya, seluruh dunia, satu kali ibadah nih pasar akhir itu tahu. Waktu dulu 150.000 ya, Seulnya aja, Koreanya, sekarang 15.000, seperti itu. Saya sama suami ini ditahbiskan di gereja besar seperti itu. Bagaimana waktu pendeta saya masuk penjara, news itu sampai melebar itu, sampai ke seluruh dunia. Reverend Jerokli masuk penjara. Siapa yang ditelepon? Saya lah, sebagai orang Indonesia. Ditanya, masih mau di sini, kan sesat dengan segala macam. Yang saya fokus, di mana saya sudah setia, mau sesusah apapun, mau bagaimanapun gembala saya akan tetap berada bersama-sama di sana. Karena saya bukan lihat gedung gerejanya, saya bukan lihat pendetanya, yang saya lihat adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Manusia bisa salah, gembala bisa salah, pendeta bisa salah, tapi Tuhan saya nggak salah. Gereja bisa salah, orang cuma bangunan, gereja bisa hancur, tapi firman yang ada di dalam gereja itu yang saya coba tanamkan. Ya saudara, selanjutnya prinsip ketiga saudara, kalau kita lihat di sini adalah bagaimana kita menyimpan, bagaimana kita bisa berinvestasi. Tuhan memerintahkan kita untuk menyimpan uang kita, harta kita. Akan ada hari-hari buruk yang tidak sesuai rencana kita. Akan ada masa depan bagi kita yang perlu kita siapkan. Amsal 21 ayat 20 katakan, harta yang indah, minyak ada di kediaman orang bijak. Tapi orang yang bebal memboroskannya. Ya kan baru dapat duit sedikit, kita ngopi-ngopi. Kita beli barang branded, kita beli apa. Kita berusaha, orang bijak itu menyimpan, orang bodoh memboroskan. Kita nggak akan pernah mengalami kemerdekaan keuangan. Ya orang gua nggak ada pendapatan, gimana mau nyimpan? Saudara mau 1.000, 10.000 itu simpan. Bila kita nggak pernah belajar menyimpan, kita nggak akan pernah mengalami kemerdekaan keuangan. Berapa yang perlu kita simpan? John Rockefeller ya, salah satu orang terkaya di dunia ya, salah satu ini sih Freemason ya sebenarnya, tapi saya nggak mau bahas itu. Dia pernah mengatakan, saya memberi 10% untuk Tuhan, 10% untuk disimpan, dan hidup dengan 80%-nya. Minimal yang kita simpan itu adalah 10-20% dari penghasilan kita. Nah, kalau ada penghasilan, kalau nggak ada penghasilan gimana? Kita pasti bisa ada penghasilan, kita bisa beli pulsa, bisa beli rokok, itu ada uang gitu. Jika kita belajar dari kisah Yusuf juga, dia menyimpan 20% dari setiap hasil panennya. Amsal katakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Menjadi kaya, Tuhan mengajarkan bukan jumlah tabungan yang besar yang kita lakukan, tapi kesetiaan untuk kita mengumpulkan saudara, sedikit-sedikit kita berinvestasi apapun itu untuk membuat kita berhasil. Sekarang belum ada duitnya, tapi setelah duitnya masuk, ini sekarang kita persiapan untuk kita dapat prinsip yang terlebih dahulu. Pas duitnya masuk, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, yang prinsip keempat adalah membuat rencana keuangan dengan baik. Merencanakan budget keuangan, menghidupinya, mencatat dengan baik. Kita harus tahu berapa, apa yang kita punya, berapa yang kita hasilkan, berapa hutang kita, dan kemana aja apa yang kita keluarkan uang kita. Jangan kita mentang-mentang pendeta gembala juga semua kita donasikan uang kita.
Kita nggak bisa seperti itu. Nanti ada waktunya kita perlu uang. Jadi kita harus memakai hikmat untuk bagaimana kita mengalokasikan uang itu juga. Sekarang di mana-mana sedang butuh uang, saudara. Ya, semua dunia lagi butuh uang, nggak cuma di Indonesia aja. Ya, saudara, pernah nggak kita itu membeli satu produk, membeli satu barang, itu seperti, oh kalau ada diskon gue beli nih, ya kan, ada diskon di online nih beli, ya ada diskon kita kejar. Itu adalah impulse buying. Impulse buying itu perilaku membelanjakan uang yang dilakukan itu tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Bersifatnya tiba-tiba, mendadak, secara kebetulan. Karena apa? Kondisi keuangan, keadaan lingkungan tempat kita berada saat itu yang membuat kita, gue mau beli, itu barang ini bagus, diskon nih, diskon. Padahal bukan diskon, harganya udah dinaikin dulu baru didiskonin. Ya, harganya sama aja sebenarnya, tapi kita lebih ke impulse buying seperti itu, mengeluarkan uang tanpa perencanaan, dan itu akan membuat kita mengalami kekurangan. Cara mengatasinya gampang, membuat budget. Ya, kekayaan zaman dahulu itu, saudara, kalau di Amsal 27 itu, kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Saudara, kalau mau dilihat, zaman dahulu itu dinilai berdasarkan jumlah kambing, domba, ya seperti itu. Itu seperti kita sekarang punya mobil lah. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengenal baik-baik keadaan dan memperhatikan apa yang kita miliki. Yang terakhir, hindari berhutang, saudara. Prinsip terakhir. Karena memang di Alkitab itu tidak tertulis bahwa hutang itu dosa. Tapi di Alkitab mengatakan bahwa berhutang adalah hal yang tidak baik dan bodoh. Mau hutang apapun, kartu kredit itu hutang. Memang kita hidup ini semua hutang ya. Listrik ini kan sekarang kita hutang. Artinya kita pakai sekarang, bayarnya bulan depan. Kan hutang artinya. Tapi di Alkitab dikatakan orang yang berhutang itu adalah tidak baik dan bodoh. Ya, Amsal 22, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ya, Tuhan nggak menginginkan kita jadi budak siapapun. Bila kita hutang sama kartu BCA, artinya kita harus membayar hutang, harus menjadi prioritas kita dalam perencanaan keuangan kita. Bayangkan, saat itu harus diselesaikan, nggak boleh diabaikan. Kalau kita nggak punya uang, datangi orang itu. Maaf ya, saya nggak punya uang. Gimana ya biar bisa saya punya uang, bisa nggak saya kerja di tempatnya Bapak aja supaya saya bisa mengembalikan utang saya? Itu salah satu jawaban. Waktu itu saya ditipu sama rekan partner saya nggak bisa bayar nih, ini segini banyak, bagaimana? Kasih kerja deh gue di sana, di tempat lo, gue bisa bayar. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu sendiri yang malu, udah selesai aja, nggak ada masalah. Jadi belajar dari setiap apa yang saya juga mengalami ini semua, tapi saya ini tetap belajar, ya. Dan ini, saudara, kita menikmati, mensyukuri apa yang kita miliki hari ini. Saya bisa seperti ini semua, mungkin karena orang pikir, Eca enak ada di Korea, ya ada kerja, ada jabatan. Kita boro-boro mau ada listrik, ya kan, udah nggak ada listrik, mau makan aja bingung gitu kan. Enggak, standar iman kita bukan receh seperti itu. Standar iman kita mampu untuk melakukan prinsip di atas. Di saat kekurangan pun kita mampu melakukan praktek iman kita. Ya, sekarang jangan bilang kekurangan, orang kita masih bisa nge-Zoom kok. Berarti artinya masih ada duit untuk beli pulsa. Artinya saudara nggak kekurangan. Saudara masih ada, orang saya lihat gemuk-gemuk, berarti bisa makan, begitu. Artinya, ini bisa dikelola sebenarnya. Saya bisa seperti ini, tadi saya bilang, semua karena proses, tidak insan. Semua saya lewati dengan air mata, kesedihan, kesukaran. Tapi saya belajar untuk mempunyai iman yang kuat. Saya nggak mau kalah dengan keadaan. Suami saya itu tidak pernah membantu. Orang tua saya bukan seperti yang lain. Orang tua bisa support, atau ada harta turunan, ada rumah, tanah, dan segala macam. Saya berusaha semua sendiri dengan didikan langsung dari Tuhan. Banyak kisah yang saya lalui, apalagi kalau berbicara tentang keuangan. Tapi apa? Saya menang. Saya nggak kalah dengan keadaan. Saya perangi itu dengan saya melakukan prinsip-prinsip di atas. Susah nggak? Ya susah. Tapi saya tetap bangkit meskipun saya merangkak. Karena saudara, jujur aja, Tuhan itu kerinduannya itu kita hidup, kita memiliki hidup dan memiliki segala sesuatu dengan kelimpahan. Itu prinsip-prinsip ini mudah-mudahan ini dapat menolong kita untuk hidup keuangan kita berkemenangan. Jadi kalau sekarang pun kita tidak ada apa-apa,
saudara jangan bilang, aduh saya nggak ada apa-apa. Gimana nggak ada apa-apa? Saudara masih bisa kok sekarang Zoom ya. Gimana bilang, aduh nggak bisa, lagi nggak ada uang nih. Lagi nggak ada uang, kita masih bisa pesan makanan melalui online, melalui Gojek, GrabFood seperti itu. Artinya kita masih dilindungi Tuhan. Masih ada berkat-berkat yang kadang-kadang kita tidak mau nikmati. Kita maunya yang lebih. Kita mau sudah dikasih rumah ini, maunya rumah yang lain. Kita sudah dikasih mobil ini, mau mengganti mobil yang lain. Kalau dipikir saudara saya, kalau saya mau mengumpulkan uang, kalau saya mau kayain diri saya sendiri dari dulu bisa. Tapi yang saya dapatkan, saya bagikan lagi. Saya nggak perlu bilang yayasan mana yang saya bagikan, hamba Tuhan mana yang saya beri. Tidak, saya nggak perlu katakan itu. Tapi itulah saya tidak mau memperkaya diri. Kalau bilang, gua nggak ada rumah di Indonesia. Tapi saya salurkan. Hamba pastor kita seperti, kalau dia mau kaya juga dia bisa. Nggak perlu dia kirim-kirim uang ke SS Reborn. Nggak perlu, dia bisa dengan uang, dengan segala macamnya. Ya, dia bisa kuatin keuangannya dia, keluarganya dia. Pastor Dodi seperti itu, Kak Agustin juga begitu, Kak Pastor Alherito seperti itu. Disalurkan kembali. Apa yang kita dapatkan disalurkan, didapatkan salurkan. Tapi harus dengan perencanaan. Kalau salurin semuanya, kitanya ya hidupnya bagaimana? Harus ada pos-posnya gitu. Harus ada berapa persen yang kita bisa alokasikan gitu. Jangan semuanya juga. Jadi kalau sekarang kita tidak ada, jangan bilang kita tidak ada. Ini lagi proses ujian praktek kita. Kemarin ujian tertulis aja nih. Sekarang waktunya lu kan doa-doa. Tuhan berkati saya, ini sekarang gue berkati. Pandemi. Masa lu ngeluh, ya kan? Ini pandemi ini justru ujian supaya kita mendapatkan ujian praktek itu dan kita mendapatkan hasilnya seperti apa. Kalau ujiannya kita kalah, kita akan terus masalah dengan keuangan, itu aja. Kita akan terus menjadi orang peminta-minta. Ya, tapi kalau kita sudah kuat di keuangan ini, kita tahu dengan landasan prinsip pertama firman Tuhan. Tuhan tahu kok 3.000 ayat ada di sini tentang keuangan. Begitu. Jadi artinya Tuhan tahu kebutuhan saya dan saudara. Jadi nggak usah khawatir. Hari-hari gini semua sama, nggak ada uang, tahu. Harus bayar ini, sekolah anak, bayar anak-anak bina, bayar pendeta-pendeta yang tahu, yang seperti begitu semua sekarang dalam kondisi sama. Investor semua, donatur semua lagi pada tarik gulung tikar, sama semua kondisi di dunia seperti itu. Tapi ini justru kesempatannya. Berapapun kita yang ada saat ini, uang sedikit sekecil apapun yang ada, inilah sebenarnya yang menjadi percontohan kita, praktek kita nih seperti bagaimana. Ini ujian praktek nih, bisa menang nggak di sini? Jangan akhirnya dari nggak ada uang kita jadi stres, pusing. Akhirnya kita jadi khawatir, jadi sakit. Udahlah, aduh gue males deh doa deh. Gara-gara doa, baru kemarin doa, malah uangnya nggak ada ya kan. Baru nih didoain tentang keuangan, ya supaya diberkati, Echa berkati supaya keuangannya, baru didoakan, 5 menit kemudian gue dikasih masalah dengan itu, justru langsung dikasih prakteknya nih, baru didoakan kan, sekarang prakteknya yuk, artinya Tuhan mau memberikan berkat di situ. Mestinya kalau setiap masalah, ujian itu adalah berkat sebenarnya yang harus kita ambil, itu bonus loh yang besar yang Tuhan bisa kasih kesempatan kita. Jadi kalau saya ada masalah, saya ambil, Tuhan terima kasih, artinya saya lewati, gue mampu nih, gue lewati nih masalah, lihat, Tuhan gue pasti bisa, ya kan, gue tembus, ya, berkatnya datang. Kalau kita mundur, melewati, dia putar, ada berkat, ada masalah di sini, dia putar arahnya, ya kan, akhirnya tidak dipertemukan dengan berkat itu. Kalau ada masalah sekarang, tangkap. Nggak ada duit sekarang, tangkap, nggak ada duit. Tidak apa-apa. Saya lawan ini, pergerakan iman saya. Ini orang ujian praktek kok sekarang, masa mau kalah? Jadi itu saja saudara, pagi ini saya encourage saudara, supaya kita sama-sama yuk melatih iman. Saya tahu kita semua lagi pada nggak ada uang, saya tahu keluarga saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya banyak sekali masalahnya karena masalah PPKM. Justru ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa punya hasil yang baik, memenangkan ujian praktek itu atau tidak. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Minta waktunya sebentar, please, bersama saya kenalkan ini Angga, bukan dong sedikit. Durasinya tinggal dikit lagi, Pastor. Oke. Angga ini anak daripada sahabat saya lagi SD SMP, namanya Pak Wawat Herwandi. Dia sekarang bos daripada Prudensial Bandung dan Jakarta. Waktu saya SD dan SMP, rumahnya di gang kecil di Gatot Subroto di Kare S. Saya masih ingat.
dan dia pekerja keras yang luar biasa. Ya, jadi kuncinya dia pekerja keras dan bapaknya Pak Wawat Herwandi itu salah satu pendana yang memberikan kita Serambi